baru saja terbenam di balik perbukitan Wamena. Ketika langkah Riko menuruni jalan tanah yang berkelok, angin sore membawa aroma hutan yang lembab, bercampur dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di tangannya, ia membawa kamera dan sebotol air minum. Pemuda itu baru saja selesai memotret panorama senja di puncak bukit, tempat yang kata penduduk setempat pantang dikunjungi setelah matahari condong ke barat. Namun Riko tidak percaya pada hal-hal begitu. Cuma mitos, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia menyalakan rokok dan menatap kembali puncak bukit yang mulai diselimuti kabut tipis. Masa cuma naik ke bukit aja bisa kena bala? Riko, seorang fotografer muda dari Jayapura, datang ke Wamena untuk mengikuti lomba fotografi budaya alam Papua. Ia sudah 2 minggu tinggal di kampung kecil bernama Holima, tempat yang tenang dan dikelilingi pegunungan hijau. Selama di sana, ia tinggal di rumah keluarga kepala suku, yaitu Ama Lani, seorang pria tua yang bijak dan dikenal taat pada adat. Sebelum ia berangkat tadi sore, Ama Lani sempat menegur, "Nak Riko, jangan ke Bukit Wamena setelah matahari miring. Itu tempat keramat. Di sana ada Inowea, penunggu bukit yang tak suka diganggu." Riko hanya mengangguk sopan, tapi di hatinya ia menganggap itu cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Ia pikir sebagai orang muda berpendidikan, ia tak seharusnya takut pada hal-hal gaib. Ia hanya ingin mendapatkan foto terbaik untuk lomba. Kini, dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa ringan. Ia berhasil mendapatkan gambar menakjubkan. Langit merah keunguan dengan siluet pegunungan. Tapi entah mengapa, semakin jauh ia menuruni bukit, angin terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Daun-daun bergerak aneh, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Hening. Riko menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang. Di antara kabut yang perlahan turun dari puncak, tampak sesuatu, seperti bayangan tinggi dengan rambut panjang, berdiri diam menatap ke arah dirinya. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya matanya yang bersinar kehijauan. Riko tertegun. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar dan tak ada jawaban. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun kering berterbangan. Dan dari arah bukit terdengar suara seperti ratapan perempuan. Riko panik. Ia berlari menuruni jalan setapak tanpa menoleh lagi. Ketika sampai di bawah, tubuhnya gemetar.
Ia menatap bukit itu sekali lagi. Tapi bayangan tadi sudah tak ada. Ia menghela nafas lega dan bergegas pulang ke rumah Amalani. Namun malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah panggung kayu itu, suasana hangat. Api unggun menyala di tengah ruangan dan aroma ubi bakar menyebar. Istri Amalani, yaitu Mama Yane, menyambutnya dengan senyum ramah. "Kau pulang juga, Nariko?" tanyanya sambil menyiapkan air hangat. Riko tersenyum kikuk. "Iya, Ma. Tadi kebetulan langitnya bagus sekali. Sayang kalau enggak difoto." Mama Yane saling pandang dengan suaminya. Amalani mendekat. Wajahnya tampak serius. "Kau naik ke Bukit Wamena waktu senja?" Riko menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, Ama, tapi saya nggak buat apa-apa, cuman ambil foto." Laki-laki tua itu menarik nafas panjang, lalu duduk bersila di depan api. "Riko, tempat itu bukan untuk sembarang orang. Kami orang tua sudah bilang, jangan ke sana kalau matahari sudah turun. Itu bukan tempat untuk manusia." Nada suaranya tenang, tapi terasa dalam dan berat. Riko hanya diam, merasa agak tidak enak hati. Tapi di dalam hatinya, ia tetap tidak percaya. Ia berjanji dalam hati, besok ia akan memperlihatkan foto hasil jepretannya, agar Amalani tahu bahwa tidak ada yang aneh. Malam semakin larut. Riko masuk ke kamarnya, mengunduh hasil foto dari kamera ke laptop. Ia tersenyum puas melihat warna langit yang indah. Tapi ketika matanya menatap layar lebih dekat, senyumnya perlahan memudar. Di salah satu foto yang diambil di menit terakhir sebelum ia turun, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya seperti berbisik sesuatu. Padahal ia yakin tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Mungkin cuma efek kabut, ujarnya mencoba menenangkan diri. Ia menutup laptop dan berbaring. Namun malam itu tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi berjalan di bukit yang sama dan suara lembut memanggil namanya dari balik kabut. "Riko, kenapa kau datang tanpa izin?" Riko terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin berhembus dari jendela yang entah sejak kapan terbuka. Dan di ujung ruangan terlihat samar bayangan perempuan berdiri menghadapnya. Riko tercekat, matanya menatap tajam ke arah ujung kamar. Sosok samar itu berdiri diam. Bayangan itu seperti perempuan berambut panjang mengenakan kain putih lusuh yang
berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya tak jelas, tapi matanya, dua cahaya kehijauan itu, berpijar menembus gelap malam. Siapa kau?" bisik Riko dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan perlahan menunjuk ke arah Riko. Lalu terdengar suara bergetar dari balik bibirnya, seperti desis tertahan. "Kau melanggar pantangan." Angin di kamar mendadak berputar. Tirai jendela terangkat. Buku-buku di meja jatuh berhamburan. Riko berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuh Riko gemetar hebat. Ia berlari keluar kamar, mengetuk pintu kamar Ama Lani. Ama Lani, tolong, ada sesuatu di kamar." Pintu segera terbuka. Wajah Ama Lani tampak tegas namun tenang. Ia mengenakan kain noken tua, dan di tangan kanannya membawa gelang anyaman dari kulit bambu. "Apa yang kau lihat, Riko?" tanyanya lirih. Riko menceritakan semuanya. Bayangan perempuan, suara yang menuduhnya melanggar pantangan, dan mimpi aneh yang datang sebelumnya. Ama Lani mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Wajahnya berubah serius. "Anak muda," katanya perlahan, "kau sudah menyinggung Inowea, penunggu Bukit Wamena. Ia bukan makhluk jahat, tapi penjaga. Dan kau telah datang tanpa izin, mengambil gambar di wilayahnya setelah waktu terlarang." Riko menelan ludah. "Jadi itu semua benar? Ada penunggu bukit?" Ama Lani mengangguk pelan. "Di tanah ini, setiap tempat punya penunggunya. Kau tak bisa menginjak tanah suci tanpa permisi. Apa kau tadi mengambil sesuatu dari sana?" Riko menggeleng cepat. "Tidak, Ama. Saya cuma memotret saja." Namun saat Ama Lani memejamkan mata, ia bergumam pelan dalam bahasa daerah yang tak dimengerti Riko. Setelah beberapa detik, ia membuka mata dan berkata pelan, "Benda itu, kamera, itu sudah cukup." Ia membawa gambar, dan gambar adalah bagian dari jiwa. Riko terdiam. Ia baru sadar, mungkin saat ia mengambil foto tadi, bukan hanya pemandangan yang ia abadikan, tapi juga sesuatu dari alam yang tak seharusnya tertangkap lensa manusia. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat. Ayam jantan berkokok lemah, dan udara pagi yang biasanya sejuk terasa lebih dingin dari biasanya. Riko duduk di beranda dengan kepala menunduk. Di tangannya, kamera itu kini terasa seperti beban berat. Mama Yane datang membawa secangkir kopi panas. "Nak, Ama bilang kau kena amarah penunggu bukit.
katanya lembut. Tapi jangan takut. Kalau kau minta maaf, mereka akan mendengar. Minta maaf? Bagaimana caranya, Mama? Tanya Riko. Perempuan tua itu menatap jauh ke arah bukit yang tertutup kabut. Ada upacara kecil. Amalani yang tahu caranya. Tapi kau harus ikhlas. Jangan hanya karena takut. Menjelang siang, Amalani mempersiapkan sesuatu di halaman belakang. Ia membakar daun-daun kering dan menyiapkan wadah tanah liat berisi air sungai. Riko membantu, meski tak sepenuhnya mengerti. Ia melihat Ama menggantungkan seutas tali rotan kecil di lehernya. Ini bukan untuk mengusir, tapi untuk memanggil, ujar Ama. Memanggil siapa, Ama? Roh penjaga bukit. Ia harus tahu bahwa kau datang untuk menebus kesalahan. Riko menelan ludah. Ia mulai menyesal telah menganggap remeh peringatan itu. Sore harinya, mereka berdua berjalan menuju Bukit Wamena. Kabut sudah mulai turun, walau matahari masih tinggi. Jalan setapak terasa sepi, dan hanya suara burung kasuari terdengar samar dari kejauhan. Setiap langkah terasa berat. Riko terus menunduk, merasa bersalah. Dalam diam, Amalani melantunkan doa dalam bahasa leluhur. Suaranya bergetar, namun tenang, seperti menyatu dengan suara hutan. Ketika sampai di pertengahan bukit, Ama berhenti. Ia menancapkan sebatang tongkat kecil di tanah. Di sini tempatnya. Jangan bicara sebelum aku selesai, ucap Amalani. Riko mengangguk patuh. Ama mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun berterbangan. Kabut semakin pekat. Riko memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan dingin yang menusuk. Dalam kabut itu, samar-samar terdengar suara lembut seperti nyanyian perempuan. Ama, itu suara siapa? Bisik Riko. Amalani membuka mata sedikit. Itu dia, Ino Wea. Suara itu semakin jelas, seperti nyanyian yang datang dari segala arah. Nada sendunya membuat bulu kuduk Riko berdiri. Di balik kabut, perlahan muncul siluet perempuan, sama seperti yang ia lihat di kamar malam itu. Riko menahan nafas, tubuhnya kaku. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Rambutnya menutupi separuh wajah, dan kain putihnya berkibar lembut. Kau manusia, datang tanpa izin. Kenapa? Riko hampir tak bisa bicara. Tapi Ama menatapnya tegas. Jawab dia, Nak Riko. Jawab yang jujur. Dengan suara bergetar, Riko berkata, Saya cuma ingin memotret keindahan bukit ini. Saya tak bermaksud mengganggu. Maafkan saya. Hening beberapa detik.
Kemudian terdengar suara lembut namun tajam. Keindahan alam ini bukan untuk dibawa pergi tanpa restu. Tapi karena kau mengaku salah, aku akan maafkan. Tapi dengan satu syarat. Amalani menunduk hormat. Apa syaratmu, Inowea? Ia harus mengembalikan yang telah diambilnya dan membersihkan jejaknya dari gambar. Riko menatap Ama bingung. Maksudnya? Ama menjawab pelan. Kau harus hapus foto itu. Semua yang kau ambil dari bukit. Riko menunduk. Itu berarti menghapus foto terbaiknya, hasil kerja kerasnya, dan mungkin kehilangan peluang besar di lomba fotografi. Tapi di hadapan keheningan dan kabut yang terasa hidup itu, ia tahu keputusan sudah jelas. Dengan tangan gemetar, ia membuka kameranya, lalu satu persatu menghapus semua foto yang diambil di Bukit Wamena. Setiap kali satu gambar terhapus, angin berhembus lembut, seolah sesuatu dilepaskan. Ketika foto terakhir hilang, kabut di sekitar mereka perlahan menipis. Sosok perempuan itu menatap Riko sejenak, lalu tersenyum samar. Alam sudah tenang. Jagalah rasa hormatmu, anak manusia. Ia pun menghilang bersama kabut yang tertiup angin sore. Namun sebelum mereka pulang, Amalani berkata pelan, belum selesai. Kau sudah minta maaf, tapi belum menebus. Malam nanti kita harus lakukan ritual pembersihan jiwa. Tanpa itu, kau belum benar-benar bebas. Riko menatapnya dengan cemas. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak lakukan? Ama menatap jauh ke arah bukit. Maka kabut itu akan tetap mengikuti kemanapun kau pergi. Malam itu, langit Wamena gelap total. Awan pekat menutupi bulan, dan hanya kilatan bintang yang samar terlihat di balik kabut tipis. Di halaman rumah Amalani, Riko berdiri gugup mengenakan kain noken putih yang diikat di pinggang. Di depan mereka, api unggun menyala redup, dikelilingi lingkaran batu dan dedaunan yang dibakar perlahan. Amalani sibuk menyiapkan peralatan ritual. Wadah tanah liat berisi air sungai, segenggam tanah dari Bukit Wamena, dan sebatang kayu kecil yang ujungnya dibungkus kain merah. Aroma getah pinang dan bunga hutan tercium di udara. Riko, kata Ama dengan suara dalam. Ritual ini disebut Wea Nimbua. Ini bukan hanya permintaan maaf, tapi penyucian jiwa. Setelah malam ini, roh penjaga akan tahu bahwa kau sungguh menyesal. Riko menelan ludah, menatap api yang menari di hadapannya. Ama, apakah ini berbahaya? Amalani menatapnya tenang. Berbahaya bagi
mereka yang tak ikhlas. Tapi selama hatimu jujur, Roh tidak akan menyakitimu. Mama Yani datang membawa seikat daun sirih dan semangkok air kelapa muda. Ia menaruhnya di sebelah wadah tanah liat, lalu berdoa singkat dalam bahasa setempat. Semoga roh leluhur melindungi anak ini dari murka alam. Angin malam berhembus pelan, api unggun bergoyang kecil, menebarkan bayangan aneh di wajah Riko. Ama mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, berirama seolah berbicara dengan udara. Wea, wea, dengarlah suara kami. Manusia yang tersesat ingin menebus kesalahannya. Riko menunduk. Dalam hatinya, ia berdoa pelan, memohon agar semua kesalahan yang ia lakukan benar-benar diampuni. Ia sadar kesombongan dan rasa ingin menangnya telah membuatnya melanggar hal yang lebih besar dari sekedar aturan. Ia telah menantang harmoni alam. Ama Lani mengambil air dari wadah dan memercikkannya ke kepala Riko 3 kali. Air ini dari sungai yang mengalir di kaki bukit. Ia akan membawa pergi ketakutanmu. Riko memejamkan mata. Airnya dingin, namun menenangkan. Ia menarik nafas dalam. Tapi tiba-tiba angin berputar kencang. Api unggun bergetar hebat. Dan suara aneh muncul seperti ratusan bisikan dari segala arah. Riko membuka mata lebar-lebar. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di antara kabut malam. Bentuknya seperti manusia, namun transparan, bergerak perlahan melingkari mereka. Ama, apa itu? Seru Riko ketakutan. Ama Lani tetap tenang, meski suaranya meninggi sedikit. Itu roh penjaga alam. Jangan bergerak. Mereka hanya ingin melihat ketulusanmu. Riko menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Salah satu bayangan mendekat, tinggi, kurus, dengan mata putih bersinar. Ia berhenti di depan Riko, menatap lurus ke wajahnya. Kau manusia yang datang tanpa izin. Ya, jawab Riko terbata. Kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Saya sudah menghapusnya. Saya minta maaf dan tak akan saya ulangi lagi. Hening. Lalu dari tengah lingkaran kabut muncul sosok perempuan bergaun putih. Ino Wea sendiri. Rambutnya kini tidak menutupi wajah. Riko dapat melihatnya dengan jelas. Wajahnya cantik, namun matanya memancarkan aura tua dan bijak. Kau telah menebus dengan perbuatan. Tapi roh tidak hanya melihat kata-kata. Ujarnya dengan suara lembut namun berwibawa. Kau harus menyerahkan sesuatu dari hatimu. Riko kebingungan. Sesuatu dari hati saya? Ama Lani memejamkan mata, lalu berkata pelan.
Itu artinya kau harus berkorban, bukan darah, tapi sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Rico tertegun. Ia memandangi kameranya yang tergantung di leher. Kamera itu bukan sekedar alat. Itu adalah hidupnya dan impiannya. Dari kecil, ia bercita-cita menjadi fotografer yang mengenalkan keindahan Papua ke dunia. Tapi ia juga tahu benda itulah yang membawa masalah ini. Mungkin inilah yang dimaksud roh penjaga. Dengan tangan gemetar, Rico membuka tali kamera dari lehernya dan meletakkannya di tanah di depan Inowea. Ini milik saya yang paling berharga. Dengan ini, saya memotret keindahan alam. Tapi saya tahu, saya sudah salah. Saya kembalikan semuanya. Sosok Inowea menatap kamera itu lama sekali. Angin berhenti berhembus. Semua bayangan di sekeliling mereka diam, seolah menunggu sebuah keputusan. Lalu perempuan itu tersenyum lembut. Ketulusanmu telah sampai. Alam mendengar. Ia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya kehijauan muncul di udara, berputar di atas kamera. Perlahan, kamera itu berubah menjadi abu yang terangkat oleh angin, hilang ke langit malam. Rico menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi hatinya terasa ringan, seperti beban besar yang terangkat. Angin kembali lembut. Api unggun tenang. Bayangan-bayangan samar satu persatu memudar, hingga tinggal mereka bertiga di bawah langit gelap. Inowea melangkah mendekat. Ia menatap Rico dengan tatapan hangat. Anak muda, ingatlah, alam bukan untuk ditaklukkan, tapi sapalah dengan hormat. Selama kau menghargai batas, kami akan menjagamu. Rico menunduk hormat. Terima kasih, saya akan selalu mengingatnya. Sosok itu menatap Amalani sejenak, mengangguk pelan, lalu perlahan memudar bersama kabut. Hening kembali menyelimuti halaman. Hanya suara api yang berderak lembut. Amalani menepuk bahu Rico. Sudah selesai. Kau sudah dimaafkan. Rico menarik nafas panjang. Untuk pertama kali sejak datang ke Wamena, ia merasakan ketenangan yang sejati. Seolah hatinya kini bersih dari kesombongan dan ketakutan. Beberapa jam kemudian, saat api mulai padam, Mama Yane datang membawa selimut untuk Rico. Tidurlah nak, kau sudah melewati malam yang berat. Besok pagi, alam akan memberi tanda bahwa kau telah diterima kembali. Rico tersenyum lemah. Terima kasih, Ma. Ia berbaring di beranda, memandangi langit yang mulai berangsur cerah. Kabut tipis perlahan menyingkir, dan dari kejauhan terdengar burung cendrawasih bernyanyi. Untuk pertama kali, suara itu terasa begitu damai. Namun,
sebelum matanya benar-benar terpejam, Riko mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara yang sama dari malam-malam sebelumnya, tapi kini jauh lebih tenang. Terima kasih telah mengerti anak manusia. Ia membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus membawa aroma bunga hutan. Riko tersenyum kecil. Selamat malam Inowea. Pagi itu, udara Wamena terasa segar luar biasa. Matahari perlahan muncul di balik perbukitan, menembus sisa kabut yang bergelayut di lembah. Burung-burung cendrawasih berterbangan di antara pohon-pohon tinggi. Suaranya bersahutan riang, seolah alam tengah bernyanyi menyambut hari baru. Riko terbangun di beranda dengan perasaan ringan. Semua terasa berbeda, lebih tenang, lebih jernih. Ia menarik nafas panjang, lalu tersenyum kecil. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi bayangan menyeramkan, seperti malam-malam sebelumnya. Mama Yane keluar membawa secangkir teh panas. Pagi Nak Riko, bagaimana tidurmu? Nyenyak sekali Ma, jawab Riko sambil tersenyum. Rasanya seperti beban di dada hilang. Mama Yani ikut tersenyum. Matanya lembut memandang pemuda itu. Alam sudah memaafkanmu, dan Inowea pasti sudah kembali tenang di tempatnya. Tak lama kemudian, Amalani keluar dari rumah, membawa sebatang tongkat kecil yang sama dengan yang dipakainya semalam. Ia menatap langit, lalu berkata lirih, "Lihatlah kabut di bukit itu, Nak. Warnanya berubah bukan?" Riko menoleh ke arah bukit Wamena. Benar, kabut yang biasanya tebal dan suram kini tampak berkilau keemasan diterpa cahaya matahari pagi. Itu tandanya bukit sudah damai, lanjut Ama. Roh penjaga tak lagi marah. Riko menunduk hormat. Terima kasih Ama, terima kasih Mama. Kalau bukan karena kalian, mungkin saya tidak tahu bagaimana harus menebus semua ini. Ama menepuk bahunya pelan. Kami hanya menunjukkan jalan, tapi yang memohon ampun adalah hatimu sendiri. Beberapa hari kemudian, Riko memutuskan untuk tetap tinggal beberapa waktu di Holima. Ia membantu warga menanam di ladang dan mengajar anak-anak kecil membaca di balai desa. Kamera kesayangannya memang sudah hilang, tapi anehnya ia tak merasa kehilangan. Justru hatinya terasa lebih penuh. Suatu sore, Riko berjalan sendirian ke tepi sungai di kaki bukit. Ia duduk di atas batu besar sambil memandangi air jernih yang mengalir perlahan. Di permukaan air, ia melihat bayangannya sendiri, lebih tenang dari sebelumnya. Dari arah belakang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ketika ia menoleh, seorang gadis muda dengan rambut dikepang dua dan
kulit sawo matang, berdiri sambil tersenyum ramah. Ia membawa sekeranjang bunga hutan di tangannya. "Kau Riko kan, anak muda dari Jayapura itu?" "Iya," jawab Riko sambil tersenyum. "Kau siapa?" "Namaku Nare. Aku keponakan Ama Lani. Aku baru kembali dari kota. Katanya kau yang bikin Bukit Wamena kembali tenang." Riko tertawa kecil. "Aku hanya orang yang sempat berbuat salah dan beruntung diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nare duduk di batu lain di dekatnya. Tidak semua orang mau mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf pada sesuatu yang tak terlihat. Ucapan itu membuat Riko terdiam sejenak. Ia menatap air sungai yang berkilau diterpa matahari sore. "Aku pikir dulu dunia ini cuma tentang logika dan bukti. Tapi sekarang aku tahu ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dihormati." Gadis itu tersenyum. "Begitulah hidup di tanah kami. Alam bukan sekedar pemandangan, tapi bagian dari keluarga. Setiap pohon, sungai, dan kabut punya nyawa." Mereka berbincang lama tentang alam, budaya, dan kisah-kisah leluhur yang syarat makna. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat. Nare sering mengajak Riko memotret dengan kamera miliknya. Kamera sederhana milik sekolah desa. Awalnya Riko ragu, tapi Nare berkata lembut, "Kalau hatimu sudah bersih, lensa apapun bisa merekam keindahan tanpa menyinggung siapapun." Sejak saat itu, Riko mulai memotret lagi. Ia tidak lagi memburu foto spektakuler, melainkan memotret kehidupan sehari-hari warga Holima. Anak-anak bermain lumpur, perempuan menenun noken, dan para lelaki memahat kayu sambil bersenandung. Dan setiap kali ia mengangkat kameranya, ia selalu membisikkan doa kecil. "Dengan izin alam, biarlah keindahan ini tertangkap dengan hormat." Beberapa bulan kemudian, Riko kembali ke Jayapura. Sebelum berangkat, Ama Lani memberinya sepotong kayu kecil berbentuk lingkaran dengan ukiran halus di tengah. "Ini Weyatana, simbol harmoni antara manusia dan penjaga alam," ujar Ama. "Bawalah, ia akan mengingatkanmu untuk selalu rendah hati." Riko menerimanya dengan takzim. "Terima kasih Ama, saya tak akan melupakan semua pelajaran di sini." Mama Yane memeluknya erat. "Kau datang sebagai tamu, tapi pulang sebagai anak." Sementara Nare berdiri tak jauh, tersenyum sambil melambaikan tangan. "Jangan lupa untuk kembali ke Holima. Masih banyak bunga yang belum kau potret." Riko tertawa kecil. "Pasti Nare." Beberapa minggu kemudian, di Jayapura, Riko mengikuti lomba fotografi yang dulu sempat ingin ia ikuti. Kali ini
Ia tidak mengirim foto-foto pemandangan megah, melainkan serangkaian potret kehidupan desa Holima. Anak-anak yang tertawa, para ibu yang menenun di bawah sinar matahari. Dan satu foto terakhir yang ia beri judul Cahaya dari Bukit. Foto itu menampilkan kabut keemasan yang menyelimuti Bukit Wamena di pagi hari. Kabut yang ia ambil setelah ritual pembersihan malam itu. Dalam foto itu, sinar matahari membentuk bayangan samar menyerupai perempuan berjubah putih, tersenyum lembut. Saat hasil lomba diumumkan, juri memuji foto itu, bukan karena tekniknya, tapi karena rasa damai yang terpancar dari setiap detailnya. Riko menatap fotonya lama sekali. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih Inowea, kau tetap bersamaku dengan cara yang indah." Beberapa bulan setelah itu, Riko benar-benar kembali ke Holima. Ia membawa hasil cetakan foto dan memberikannya pada Amalani dan Nare. Warga desa menyambutnya dengan penuh sukacita. Di tengah tawa dan nyanyian, Riko merasa seolah alam pun ikut tersenyum. Menjelang sore, ia berdiri di tepi bukit, menatap ke arah langit. Kabut tipis menari lembut, diterpa sinar keemasan senja. Ia memejamkan mata, merasakan angin hangat menyentuh wajahnya. Lalu samar-samar terdengar bisikan lembut, suara yang kini terasa penuh kasih. Jagalah alam, dan alam akan menjagamu. Riko membuka mata dan tersenyum. Ia tahu suara itu milik Inowea, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Sejak hari itu, Riko dikenal bukan hanya sebagai fotografer, tapi juga sebagai penjaga harmoni alam Papua. Ia sering diundang ke sekolah-sekolah dan komunitas untuk berbagi tentang pentingnya menghormati adat, alam, dan batas yang tak terlihat. Dan setiap kali ia berbicara, ia selalu menutup dengan kalimat yang kini menjadi pegangan hidupnya. Jangan pernah anggap pantangan sebagai penghalang. Kadang pantangan adalah cara alam melindungi kita. Kabut di Bukit Wamena kini selalu tampak indah. Bukan lagi pertanda marah, tapi tanda bahwa antara manusia dan alam telah kembali berdamai.